Operasi Merah Putih. Dan yang keempat, yang lebih bahaya lagi Kelima adalah dong, kelima Bang. yang kelima, itu program utama. Tapi program yang sangat bisa menimbulkan gejolak politik dan sosial adalah pemotongan anggaran oleh Sri Mulyani Oh, dengan ke alasan daerah untuk ya. efisien. Ke daerah itu Daerah. ya. Oh, itu pergolakan terjadi di mana-mana Ya, itu ya. Transfer keuangan daerah. pemotongan daerah yang dilakukan oleh Sri Mulyani dengan alasan-alasan tertentu itu saya pikir perlu menjadi perhatian karena saya punya keyakinan juga bahwa kalau Sri Mulyani menghadapi pilihan karena kesalahan yang dibuat pilihan maksudnya pilihan antara Prabowo dengan Jokowi bukan mungkin tidak bukan karena ideologi bukan karena apa tapi demi keselamatan dirinya apabila ada pilihan hanya dua pilihan Prabowo atau Jokowi kemungkinan besar memilih Jokowi. Kenapa? Oh, Untuk menutupi kesalahan dia bersama ini selama 10 tahun. Karena ini tinggal menunggu waktu kok. Akan terbuka semua kesalahan Sri Mulyani dengan Jokowi yang dilakukan selama 10 tahun. ya. Itu biang keroknya adalah mereka berdua yang memberikan apa namanya kebebasan untuk menambah utang sebesar-besarnya. Ini kan mulai terbuka tentang apa namanya kereta api cepat. Semua akan mulai terbuka dan Iya, iya, itu iya. tidak lepas dari ini Sri Mulyani. Nanti IKN akan muncul, nanti bandara akan muncul, semua akan muncul. Jadi, nah saya tidak menyatakan Sri Mulyani adalah Jokowi, tapi sabotase yang terjadi di sana adalah untuk menyelamatkan dirinya atas kesalahan 10 tahun yang pernah dilakukan bersama Joko Widodo. Oke, kalau mendengar penjelasan Anda jadi masuk akal karena orang banyak menyatakan ini teori konspirasi begitu ya. Tapi kalau lihat data-data yang dijelaskan oleh Pak Gatot kok make sense, masuk akal, runtut. Sekarang penjelasan dari Anda juga makin memperjelas soal itu. Ini jadi yang terjadi tidak hanya di level pusat tapi juga pergerakan dari daerah itu ya. Dan menurut saya Ya, dari daerah itu sekarang memasuki era fase yang berbahaya karena seperti kasus Pati itu kemudian menular kemana-mana termasuk ke kampung ya, dekat kampung halaman Anda Bone dan Pati juga ya. kembali akan bergerak lagi gitu. Saya berharap bahwa pidato Pak Gatot di depan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dan tokoh-tokoh Hmm. yang pendukung Prabowo 24 karat di depan Hmm. tokoh-tokoh Hmm. pendukung Prabowo 24 karat adalah lonceng yang memang dimintakan oleh Pak Prabowo ke Gatot untuk dibunyikan. Itu. Oke. Nah, dan saya lihat tanggapan publik terhadap pernyataan itu positif. Hmm. Tanggapan publik terhadap pernyataan Pak Gatot itu positif. Artinya publik juga memahami bahwa itu sedang terjadi. Nah, Yep. inilah saya pikir Pak Prabowo menunggu sampai 20 Oktober menganalisis terhadap apa namanya lemparan hasil kajian Pak Gatot terhadap kondisi pemerintahan Prabowo.